Nah ini nih, apa nak? Apa yang dicoret? Coret punya dia. Nah, kan? Betul dia. Hari ini manggil ibu guru, nggak boleh ibu guru tapi manggilnya apa? Sayang, kalau nggak princess. Oke, stop dulu mas. Stop dulu. Nah, gini antara itu nih. Mas Tommy lahir berapa? Dan kebetulan saya 98 dari Gen Z. Gen Z Sama, atau generasi milenial ya? ya setengah Gen Z setengah milenial. Pelopor gengsi. Iya, pelopor Gen Z. Kalau saya milenial. Oh iya. Sorry. Iya, memang kelihatan mas. Kelihatan tua. Next Genusa. Yoi. Let's create impact. Yes, luar biasa. Oke, tepuk tangan Mas Tommy. Oke. Nah, kali ini saya perkenalan dulu ya. Mungkin next kita akan sering ketemu karena next Genusa ini akan kita bikin reguler Mas Tommy. Oke. Perkenalkan nih, sebelumnya nama saya Sriono. Kalau Mas Oke. Tommy, Mas Tommy. Kalau yang depan sana ini adalah Mas Tommy. Yes. Oke. Kita di sini sebagai apa, Mas? Kita di sini Sebagai pengamat. Pengamat, betul. Saya sendiri pengamat dan nanti yang akan kita bahas itu Itu selalu ada pastinya. Selalu ada. Oh. Nah, betul. Jadi next Genusa ini ke depan kita akan bahas tentang fenomena, bukan fenomena lagi, mungkin ada edukasi, kemudian fenomena unik yang ada di sekitar kita saat ini. Terus Yes. kemudian tidak lupa karena kita adalah bagian dari Politeknik Indonesia Surakarta. Yes. Kita juga akan membahas seputar pendidikan tinggi gitu. Iya, Mas Tommy. pastinya. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih Mas kira-kira yang biar mungkin teman-teman yang baru lihat tertarik gitulah kita. Oke, karena fenomena kali ini tuh sering banyak bermunculan di FYP itu anak-anak Gen Z ya. Gen Z, oke. Gen Z. Nah, mungkin hari ini kita akan membahas Gen Z. Ya, betul. Kita akan mereaksi teman-teman Gen Z itu kayak gimana kalau jadi guru, kalau pekerjaan itu gimana, kalau dia kerja itu gimana kayak gitu ya. Nah, betul. Jadi banyak muncul ya video atau VT yang bermunculan itu Gen Z itu kalau jadi guru suka unik ya, tingkahnya unik ya, betul iya. ya. Terus kemudian biasanya kalau Gen Z ini lahir antara tahun 97 sampai 2012. Betul ya. Jadi kelahiran di antara itu nih. Mas Tommy lahir berapa? Dan kebetulan saya 98 dari Gen Z. Gen Z atau generasi milenial ya? setengah Gen Z setengah milenial. Jadi menarik teman-teman. Jadi kita akan membahas seputar Gen Z yang di depan sana ini termasuk Pelopor gengsi. iya, pelopor Gen Z. Kalau saya milenial. Oh iya. Sorry. Iya, memang kelihatan mas. Kelihatan tua. Oke. Nah, pertama kita mau nonton dulu nih. Kita ada VT ya, VT yang bisa dibilang kalau saya nonton itu Ngelus dodo bahasa Jawanya. ya Allah Gusti yang gitu. Tingkahnya gitu ya. Tingkahnya Heeh. lumayan bikin resah juga. Coba tampilkan Mas operator. Nah nih. Oke. Nah ini nih, apa nak? Apa yang dicoret? Coret punya dia. Nah, kan? Betul dia. Hari ini manggil ibu guru, nggak boleh ibu guru tapi manggilnya apa? Sayang, kalau nggak princess. Oke, stop dulu mas. Stop dulu. Nah, gini nih. Ya itu. Stop dulu. Salfok sama yang jadi guru tadi, Mas. Jadi kalau ini tadi ada muridnya ya. Muridnya, "Pak, ini saya dicoret sama temennya nih." Dia terus balas. Ya. Ya, balas aja gitu. Balas aja. Kalau dulu enggak mas. Ya lu enggak. Ya pokoknya semana yang nyoret terus kasih tahu yang bagus. Jangan nyoret bla. Karena guru Gen Z ya kayak gitu. Enggak pokoknya. Balas. Nah, yang kedua tadi malah suruh manggil apa? Sudah manggil sayang. Princess. Sayang sama Enggak. princess. Jadi princess. Lah saya dulu kalau saya zaman sekolah, kalau saya manggil guru saya kayak gitu, dikeplak Pak. Nah, dikeplak itu. Enggak sopan. Nah, sekarang malah gurunya yang minta. Gurunya yang minta. Ya, betul, itu jadi dulu udah dilempar penghapus pak. betul. Sudah langsung kayak Siapa kamu? gitu. Ya gitu Gen Z sekarang unik. Dulu yang mungkin Gen Z pas saya mulai remaja gitu kan masih kecil-kecil. Sekarang kalau dia sudah jadi profesional ya kayak gitu. Nah, jadi fenomena Gen Z ini cukup sebenarnya sudah lama, cuma masih tetap terus dibahas karena nih hubungannya dengan kita sebagai institusi pendidikan, tempat kerja atau nantinya kalau misal dia Gen Z ini kuliah itu banyak perusahaan-perusahaan yang kayak mengkhawatirkan. Betul. Takutnya nanti kalau dia nerima kerja anak-anak Gen Z, wah jangan-jangan dia ini nih apa namanya
males-malesan karena kan di beberapa artikel yang saya temui nih Mas Tommy, coba nanti gimana tanggapannya karena Mas Tommy ini termasuk pelopor gengsi ya. Jadi citra negatifnya gengsi itu ada yang dia overthinking. Terus kemudian mudah burn out. Nah, jadi kayak gampang mutung ya burn out itu. Gampang mood swing. Jadi moodnya gonta-ganti nih. Terus kemudian kurang tahan tekanan. Jadi kayak misal dikasih pressure yang tinggi dari atasan itu menyerah aja udah. Pokoknya udah nggak mau tahu gitu. Langsung pulang ya. Langsung pulang. Terus cenderung ingin hasil yang instan. Pokoknya cepet, pokoknya jadi kesuwen. Cuman nih menurut Mas Tommy gimana dengan citra-citra yang seperti ini nih? Apakah emang itu real di lapangan seperti itu atau emang sebenarnya nggak gitu juga loh gitu. Kalau menurutku gini sih Mas. Sebagai aku mengawali Genzi ya. Pelopor. Jadi kalau ada apa-apa ya gebukin aja dia. Jadi sebenarnya nggak semua kok. Nggak semua ya memang ada yang mood swing, terus gampang emosian, terus gampang males kayak gitu. Ada ya. Saya dulu juga mengalami, tapi semakin lama saya sendiri bisa mengatasi itu gitu loh. Jadi memang mungkin di awal pekerjaannya memang seperti itu, tapi nanti kelamaan dia akan terbiasa gitu. Jadi nggak semuanya juga kayak gitu dan ada juga yang bisa mengkondisikannya. Gitu. Jadi emang mungkin butuh proses adaptasi yang mungkin gitu. Dibanding dengan generasi sebelumnya dia agak lebih lama sedikit lah. Tapi it's okay. Cuma tadi malam itu saya nemu beberapa nggak cuma citra negatif ya, ada citra positifnya nih. Tapi bener juga nggak nih menurut Mas Tommy, apakah ini bener juga apa enggak? Jadi ternyata itu Genzi itu sebenarnya dia kreatif terus kemudian dia untuk adapsinya emang lebih kurang, cuma dia itu kreatif. Terus kemudian lebih melek ke digital karena dia lahir dari tahun 97. Kemudian setelah itu kan nggak lama sudah digital kan sudah mulai diperkenalkan. Kemudian dia itu lebih gampang kayak mendapatkan isu-isu ya kayak up to date ya bahasanya ya. Up to date di bidang daripada generasi sebelumnya. Terus kemudian biasanya dia itu memang berani ngomong sama kayak dia itu nggak bisa memendam atau nggak bisa menahan ekspresinya. Jadi sering pokoknya kalau misal dia mau marah ya marah aja. Kalau saya ya sebagai generasi milenial kadang menahan diri kayak jangan marah. Tapi kalau Genzi ini lebih bisa dapat mengekspresikan dirinya. Jadi mungkin di momen tertentu bisa berguna juga. Nah ini bener gak sih kalau memang Genzi itu adalah sebenarnya lebih kreatif gitu? Kalau menurut saya iya, karena generasi milenial sama Genzi itu generasi milenial itu dia pakai handphone, smartphone itu kan juga belum lama. Sedangkan Genzi itu lebih lama hitungannya. Dari umur mungkin 10-an tahun ya. Itu udah lebih bisa menggunakan gitu loh. Maksudnya kalau milenial itu kadang masih ada yang belajar loh pakai smartphone itu kan gitu. Agak lebih gaptek sedikit ya. Agak lebih gaptek dan berbeda dengan anak-anak Genzi yang mungkin waktu umur SD mereka udah pegang smartphone gitu loh. Karena kita dulu aku masih merasakan sih Mas, waktu SD masih pegang HP yang Nokia jadul itu. Itu masih merasakan. Saya belum pegang HP. SD itu kan masih minta uang 2.000. Nah, itu kan. Nah, sedangkan saya waktu itu saya sudah pakai handphone itu, Nokia itu jadul itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Terus makanya anak-anak Genzi sekarang lebih kreatif dan lebih melek digital juga gitu. Jadi emang karena dia sudah lahir, nggak lama dari lahir itu udah dibiasakan teknologi. Jadinya mereka lebih kreatif karena sudah paham dengan tools-tools yang sekarang kita pegang saat ini ya. Betul. Jadi emang ya itu mungkin sisi positifnya. Positifnya gitu. Ya, saya kembali lagi ke sisi negatif Mas Tommy. Jadi mungkin kayak ini nih sekarang itu perusahaan. Nah, itu kadang ada beberapa yang pilih-pilih kayak misalnya mereka itu takut kalau Genzi ini kerja di tempat mereka nanti meresahkan, maksudnya dengan beberapa citra negatif tadi yang overthinking, gampang burn out dan lain sebagainya itu kita nih mewakili sebagai institusi pendidikan kira-kira kampus mana nih yang atau kampus kita bukan kampus mana lagi ya, kampus kita ini bisa nggak sih membentuk Genzi ini biar masuk ke perusahaan itu juga nggak yang menurut perusahaan itu wah ini jangan-jangan Genzi pada umumnya nih. Nah, Genzi pada umumnya tetap oke, tapi kita punya nilai lebih apa nih? Kayak misal kita kan berorganisasi vokasi, gitu. Kita kasih apa nih ke mereka kayak gitu. Oh gitu.
Kalau di Indonesia sendiri ya, kalau di Indonesia sendiri teman-teman di sini itu kan cenderung lebih banyak prakteknya ya. Nah, Mas, ya? itu betul. Nah, jadi dia itu ketika masuk ke dunia kerja, insya Allah tidak terlalu kaget dengan pekerjaan yang dia dapat, ya, karena dia sudah belajar tentang prakteknya gimana, yang baik dan yang salah gimana, kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang kuliah di sini tuh diajarkan seperti itu. Kemungkinan ketika mereka bekerja, ya, dia bisa menerima pekerjaannya dengan baik. Walaupun jadi kesimpulannya menurut saya dari pendapat Mas Tommy tadi, walaupun dia itu overthinking, gampang burnout dan lain sebagainya, tapi kita nih kalau teman-teman Gen Z di luar sana yang mungkin mau kuliah di Indonesia itu udah kita tanggulangi, ya, kita kasih bekal skill yang mumpuni lah. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti misal melamar kerja, ada yang ditawarkan lebih. Kita punya skill yang lebih karena saya kuliah di vokasi, jadi di kampus terapan yang menerapkan banyak praktikumnya, jadi skillnya lebih, terus kemudian saat kita kerja ya, oh walaupun ini Gen Z tapi dia skillnya oke loh, gitu. Jadi ada menurut beberapa pendapat Gen Z itu juga mempunyai potensi besar menjadi game changer. Jadi mereka bisa menciptakan peluang dari dunia digital yang sebelumnya nggak ada. Gitu. Jadi karena kayak misal nih ada di satu kantor atau di satu perusahaan ada milenial, ada Gen Z. Nah, Gen Z ini bisa membaca atau bisa melihat, wah ini nanti ada peluang besar loh dari digital ini gitu. Nah, jadi itu salah satu kelebihan Gen Z juga. Jadi teman-teman kalau nanti lanjut di perguruan tinggi jangan salah pilih. Pilih Indonesia karena kita juga sudah memikirkan itu ya, nggak asal kita mungkin kuliah di kelas, materi dan lain sebagainya, tapi kita juga memperhatikan teman-teman nanti lulus itu dapat skill yang bisa diterima di perusahaan. Iya betul, karena ya menurut saya Gen Z itu sebenarnya pintar-pintar kok ya, memang ada plus minusnya karena kalau teman-teman lihat di sosmed itu kan kebanyakan yang FYP itu juga teman-teman dari Gen Z juga yang mereka menikah, punya anak, terus punya sosmednya rame, itu kan karena mereka juga. Nah, betul itu Mas Tommy. Jadi anak-anak Gen Z yang banyak viral di TikTok ya, sekarang kan TikTok yang rame itu bermunculan FYP kayak misal dia itu kalau anak-anak Gen Z itu bikin konten itu lebih gampang diterima gitu karena mereka sudah tahu caranya, terus kayak apa ya namanya, gampang FYP. Jadi di beberapa artikel juga menyampaikan bahwa Gen Z itu kalau masalah tentang hal seperti itu bisa lebih gampang adaptifnya karena sekarang nggak bisa dipungkiri sosmed itu bisa menghasilkan uang kan. Nah gitu. Jadi banyak entrepreneur muda itu kebanyakan Gen Z. Ya, mereka itu kadang malah kalau di ibu kota sana umur berapa udah dapat berapa gitu. Jutaan. Kayak misal 1M di usia 25. Iya. Itu kan juga luar biasa sebenarnya. Itu luar positif biasa juga ya kan ya. Iya. Jadi ya silahkan. Jadi kalau kalian Gen Z jangan berkecil hati ya. Wah saya Gen Z terus saya minder. Saya mau milenial kan nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi next ada lagi Gen Alpha itu malah lebih gimana lagi. Wah, itu nanti nggak tahu ya. Belum mulai mungkin anaknya Mas Sriono nanti. Iya, betul. Anak saya, anak kau juga. Itu nanti Gen Alpha kan. Juga takut. Belum Tapi tahu ya. Jujur Mas Tommy, saya sebagai generasi milenial itu sama Gen Z itu masih gitu, masih kayak ini ya Gen Z gitu. Kadang itu ada kayak di luar perkiraan saya aja gitu. Jadi emang unik lah Gen Z itu. Oke. Jadi teman-teman Gen Z ini bukan soal pintar bikin tren TikTok, jadi juga mereka itu sebagai salah satu potret perubahan zaman. Ngeri nih. Ini agak berat nih. Agak berat sih, tapi potret perubahan zaman. Jadi emang dimulai dari situ. Betul ya, jadi ya emang ya. Memang benar. Terus menurut Mas Tommy nih, kira-kira kalau teman-teman yang lihat podcast ini, terutama mereka masih Gen Z itu tadi ya, sebelum mereka kan masih ini sebagai contoh adalah mereka masih sekolah di kelas 3. Betul. Nah, kira-kira kalau nanti mau kuliah nih, apa nih yang perlu dipersiapkan dari mereka yang masih kelas 3 ini? Apakah mereka harus memilih jurusan yang tepat? Caranya mereka gimana menemukan ini jurusan atau program studi yang cocok nih buat saya. Gitu kira-kira menurut Mas Tommy sebagai Gen Z kayak gimana?
Kalau menurut saya itu yang pertama itu yang pasti yang disukai. Menurut saya yang disukai. Kenapa? Karena kalau kalian Gen Z itu kalau udah nggak suka ya udah nggak suka gitu loh. Jadi kalau kamu sudah suka katakanlah satu sama jurusan atau prodi yang benar-benar kamu sukai ya ambil aja itu gitu loh. Jangan ke yang lain. Nanti kalau kamu ambil ke yang lain, ke yang tidak kamu sukai, kamu akan itu tadi moodnya berantakan kayak gitu. Nggak Dan cocok dengan yang nggak kayaknya cocok ya. karena itu bukan prodi yang kamu sukai gitu loh. Kecuali kamu suka dengan prodi itu, terus kamu ambil itu dan pastinya kamu akan menikmati itu. Gitu. Jadi benar juga karena apa yang kita lakukan kalau itu yang kita sukai kan pasti akan tidak terlihat Iya, berat ya. betul. Tapi kalau emang mungkin agak paksakannya mungkin dari orang tua menghendaki kamu ngambil yang prodi ini, yang jurusan ini biar nanti kerjanya di sini. Tapi kalau kamu keberatan ataupun nggak begitu suka dengan program studi itu mungkin ya bisa dikomunikasikan lagi dengan orang tua, dikasih pengertian. Jadi kasih pengertian, kasih alasan kenapa kamu memilih ini kayak gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman Gen Z ya yang mungkin sekarang baru kelas 3 atau mungkin yang masih bingung cari tempat mau lanjut kemana. Nah, ini saya sarankan bolehlah masuk di Indonesia ya, biaya ringan juga dan ada juga beasiswa juga kalau teman-teman mau. Jadi bolehlah langsung join atau mungkin mampir ke kampus tanya-tanya dulu gitu. Oke, betul sekali. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk biaya dan sebagainya kita ringan ya. Nanti silakan tanya-tanya bisa kontak kita di Instagram. Nanti kita tulis ya di sini ya. Boleh. Kemudian kita bisa langsung ke kampus. Kampusnya ada di Solo ya, di Jalan Kiai Haji Samanhudi untuk kampus 1 untuk pendaftarannya. Bisa nanti langsung datang ke sini ataupun kontak kita tanya-tanya di WhatsApp. Sosmed kita juga ada, jadi boleh banget. aman. Zaman sekarang udah canggih Mas. Yes, betul. Oke. langsung. Cukup sekian untuk podcast kali ini. Next Genusa, let's create impact. Ya, Jadi ini adalah salah satu wadah kita untuk memberikan informasi-informasi yang edukatif dan juga mungkin mudah-mudahan menghibur. Nah, silakan komen-komen di bawah. Next kita mau bahas apa? Nah, boleh. Oke, silakan. Selamat menikmati, selamat menyaksikan. Terima kasih sudah menonton kami, ya kan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu tersenyum. Wih.